Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Nurul Amini dari kelas 5 PGMID akan mempraktikkan praktikum IPA Fisika dengan menggunakan tentang osilasi pegas dengan menggunakan aplikasi PET. Yang pertama, kita masuk ke dalam aplikasi terlebih dahulu. Kemudian kita pilih Mesos and Spring yang tentang osilasi pegas. Setelah itu kita langsung masuk ke data percobaan ya. Di sini ada lembar pengambilan data dengan data percobaan. Yang pertama menggunakan pegas berukuran small dengan massa 50 gram. Kita atur terlebih dahulu di aplikasi PET, massanya 50 gram, kemudian berukuran small. Ini kita centang semuanya, tiga aja. Kemudian kita keluarin penggaris sama timer, kemudian kita masukkan beratnya, masanya. Setelah itu kita ukur di sini. Nah, itu sekitar 17 cm. Setelah itu kita hitung delta X-nya. Delta X-nya berarti ukuran yang tadi 17 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,17 meter. Jadi Y sama dengan 0,17 meter. Kemudian kita hitung K dengan rumus K sama dengan M kali G per Y. M-nya tadi 50 gram, kita ubah menjadi 0,05 dikali 10. 10 itu gravitasi ya. 10 itu gravitasi dibagi 0,17 Y tadi sama dengan 2,94. Jadi K sama dengan 2,94 Newton per meter. Kita tulis X, delta X sama dengan Y sama dengan 0,17. Kemudian K tadi hasilnya adalah 2,94 Newton per meter. Ya. Setelah itu kita hitung waktunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Waktunya 8 sekon. Kemudian kita kita ke periode, kita menghitung periode. Jadi rumus periode itu 2pi dikali akar M per K. Jadi 2 dikali 3,14 dikali akar masanya tadi 0,05 di per K tadi hasilnya 2,94 sama dengan T sama dengan 6,28 dikali akar dari 0,017 sama dengan 6,28 dikali 0,13 sama dengan 0,8164. Hasilnya ini tadi 8 sekon. Periodenya kita tulis hasilnya 0,8164 sekon. Kemudian kita hitung frekuensinya. Rumus frekuensi itu 1/2pi dikali akar K per M.
sama dengan 1 per 2 dikali pi 3,14 dikali akar dari 2,94 per 0,05 sama dengan 1 per 6,28 dikali akar dari 58,5 sama dengan 0,159 dikali 7,66 sama dengan 1,2179. Di sini hasilnya 1,2179 second hertz. Kemudian kita masuk ke data percobaan yang kedua, dan masanya 100 gram. Kita edit terlebih dahulu, masanya 100 gram, kemudian ukurannya small, kita tarik, kita ukur sampai benar-benar berhenti ya teman-teman. Kita ukur di sini 34, jadi 34 cm. Kita ubah menjadi meter, jadi Y sama dengan 0,34. Kita tulis terlebih dahulu. Y sama dengan Y kecil sama dengan 0,34 meter. Kita hitung K dengan rumus M kali G per Y. Jadi masanya di sini 0,10 karena 100 gram tadi diubah 0,10 dikali gravitasi 10 meter per sekon dibagi Y nya tadi 0,34 sama dengan 2,94. K sama dengan 2,94 Newton per meter. Kemudian kita hitung waktunya. Kita hitung, kita tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya 11 detik. Kita tulis di sini 11 sekon. Waktu 11 sekon. Ini kita cari periodenya. Dengan rumus periode sama dengan 2pi dikali akar M per K. Jadi 2 dikali 3,14 dikali akar dari 0,10 per 2,94 sama dengan 6,28 dikali 0,184 hasilnya 1,157. Kita ditulis ini 1,157 second.
Kemudian kita cari frekuensi dengan rumus 1/2pi dikali akar K per M sama dengan 1/2 kali 3,14 dikali akar dari 2,94 per 0,10 sama dengan 1/6,28 dikali 1,171 sama dengan 0,2726. Hasilnya adalah 0,2726 Hz. Selanjutnya, kita masih di ukuran small. Kita lanjut ke percobaan ketiga dengan massa 150 gram. Kita ubah terlebih dahulu massanya ke 150 gram. Insyaallah. Nah, sudah 150, ukurannya sudah small. Kemudian kita hitung panjangnya. Kita hitung panjangnya terlebih dahulu. Kita hitung sampai benar-benar berhenti ya. Oh ya ini. Nah, jadi panjangnya itu ukurannya 0,50 karena di sini 50 cm ya. Kita ganti ke meter menjadi 0,50 meter. Jadi Y sama dengan 0,50. Y sama dengan 0,50 meter. Kemudian kita hitung K sama dengan rumus K adalah massa dikali gravitasi dibagi panjang ukurannya tadi. Jadi massanya 0,15 dikali 10 per 0,50 hasilnya adalah 3. Jadi K sama dengan 3 Newton per meter. Kemudian kita hitung waktunya. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Aduh, tadi kita ulangi aja. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 sekon. Untuk waktu 14 sekon kita tulis terlebih dahulu. 14 sekon.
Kemudian kita hitung periode dengan rumus T sama dengan 2pi dikali akar M per K. 2pi 2 dikali 3,14 dikali masanya tadi 0,15 akar 0,15 per K3 sama dengan 6,28 dikali akar dari 0,05 sama dengan 1,4042. 1 kita tulis hasilnya 1,4042 second. Selanjutnya kita hitung frekuensi. Frekuensinya kita hitung dengan rumus 1 per pi, 1 per 2pi dikali akar K per M sama dengan 1 per 6,28 dikali akar 3 per 0,15 sama dengan 0,159 dikali akar 20 sama dengan 0,7110. Jadi hasilnya adalah 0,7110 Hz. 0,7110 Selanjutnya kita ke data percobaan yang kedua. Di sini osilasi menggunakan pegas berukuran medium. Kita ubah terlebih dahulu di aplikasi PEG-nya. Masanya sama seperti tadi. Yang pertama dengan massa 50 gram. Dengan ukuran medium, berarti di tengah-tengah. Setelah itu kita masuk ke sini ya, kita hitung panjangnya. Di sini panjangnya kira-kira 8 cm. Berarti Y sama dengan 0,08 meter. Kita masukkan ke data Y sama dengan 0,08 meter. Kemudian kita hitung K dengan rumus yang masih sama, yaitu M kali K per Y. M sama dengan 0,5 dikali 10 0,05 maaf teman-teman 0,05 dikali 10 per 0,08 sama dengan hasilnya 6,25 Newton per meter. Kita masukkan hasilnya 6,25 Newton per meter. Nah, setelah itu kita hitung waktunya. Kita ulang ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya 5 sekon. Di sini waktunya 5 sekon. Kita masukkan berarti ke data waktu 5 sekon.
Setelah itu kita hitung periodenya dengan rumus T sama dengan 2pi dikali akar M per K. Jadi 2 dikali 3,14 dikali akar dari 0,05 per 6,25 sama dengan 6,28 dikali 0,089, hasilnya adalah 0,561. Kita masukkan hasilnya 0,561. 0,561 sekon. Setelah itu kita hitung frekuensi. Rumus frekuensi panggilan kepada Sekar Yunika untuk ke kantor sekarang. Sekali lagi panggilan kepada Sekar Yunika untuk ke kantor 1/2pi dikali K per M. Jadi sama dengan 1 dikali 6,28 dikali akar dari 6,25 per 0,05 sama dengan 0,159 dikali akar 125. Hasilnya adalah 0,159 dikali 11,180. Hasilnya adalah 1,777 Hz. Kita tulis di sini hasilnya 1,777 Hz. Setelah itu kita masuk ke data percobaan yang kedua dengan massa 100 gram. Kita ubah terlebih dahulu massa 100 gram, massa 100 gram nah sudah, dan kita masukkan, kemudian kita ukur panjangnya. Di sini panjangnya itu 15 cm. Jadi Y sama dengan 0,15. Di sini panjangnya 15 cm ya. Jadi kita tulis Y sama dengan Y sama dengan 0,15 meter. Kemudian kita hitung K dengan rumus M kali G per Y sama dengan 0,10 dikali 10 dikali per 0,15 sama dengan 6,66. Kita tulis hasilnya K sama dengan 6,66 Newton per meter. Kemudian kita hitung waktunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan waktu 7 sekon. Waktunya 7 sekon, 7,63 kita masukkan di sini, 7 sekon. 7 sekon. Kemudian kita hitung periodenya, masih sama dengan rumus periode
T sama dengan 2pi dikali akar M per K. Kemudian kita hitung. Jadi T sama dengan 6,28 dikali akar 0,10 per 6,66 sama dengan 6,28 dikali 0,122. Hasilnya adalah 0,769 sekon. Kita tulis di sini hasilnya adalah 0,769 sekon. Selanjutnya kita hitung frekuensinya masih dengan rumus yang sama, yaitu F sama dengan 1 per 2pi dikali K per M dikali akar K per M. Jadi sama dengan 1 per 2pi dikali akar 6,66 per 0,10. Hasilnya adalah 0,159 dikali akar 66,6 sama dengan 1,297. Hasilnya adalah 1,297 Hz. Kita tulis di sini 1,297 Hz. Kemudian kita ke data percobaan yang ketiga dengan massa 150 gram. Di sini sudah ada data 150 gram dengan ukuran medium. Kemudian sudah diukur panjangnya panjangnya itu 23 cm atau sama dengan 0,23 meter. Jadi kita tulis di sini panjang Y sama dengan 0,23 meter, dengan K sama dengan M kali G per Y. Di sini kita hitung, berarti 0,15 dikali 10 per 0,23 hasilnya adalah 6,521 Newton per meter. Kemudian kita hitung waktunya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya adalah 9 sekon. Kita tulis 9 sekon. Kemudian kita hitung periodenya dengan rumus 2pi kali akar M per K sama dengan 6,28 dikali 0,15 per 6,521 sama dengan 6,28 dikali 0,151 sama dengan hasilnya adalah 0,952. Kita tulis 0,952 sekon. Kemudian kita hitung frekuensinya adalah 1 per 2pi dikali akar K per M. Hasilnya adalah 6,28 dikali akar 6,521 per 0,15 hasilnya adalah 0,159 dikali akar 43,47 sama dengan 0,159 dikali 6,593 hasilnya adalah 1,048. 1,048 kita tulis 1,048 Hz. Selanjutnya kita masuk ke data percobaan ketiga menggunakan bagas dengan ukuran large. Di sini sudah saya setting ya. Tinggal dihitung panjangnya. Di sini panjang Y sama dengan
6 cm. Sini panjangnya 6 cm, kita masukkan dia sama dengan 0,06 meter. Kemudian kita hitungkannya dengan rumus M kali G per Y dengan masanya tadi 50, jadi 0,05 dikali 10 per 0,06, hasilnya adalah 8,33 Newton per meter. Kita tulis 8,33 Newton per meter. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung waktunya. Kita hitung dulu waktunya. Kita hitung waktunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, stop. Jadi waktunya tadi 5 sekon. Kita masukkan di sini waktunya 5 sekon. Kemudian kita hitung periode dengan rumus 2pi kali akar M per K. Jadi di sini 2pi 6,28 dikali akar 0,05 per 8,33 sama dengan 6,28 dikali akar 0,666 sama dengan 6,28 dikali 0,077, hasilnya adalah 0,486. Kita tulis di sini hasilnya 0,486 sekon. Kemudian kita hitung frekuensi dengan rumus 1 per 2pi dikali K dikali akar K per M sama dengan 0,159 dikali akar 8,33 per 0,05 sama dengan 0,159 dikali akar 8 dikali akar 166,6 sama dengan 0,159 dikali 12,97, hasilnya adalah 2,052. Kita tulis hasilnya 2,052 Hz. Selanjutnya kita ke data percobaan yang kedua, yaitu masanya 100 gram, masanya 100 gram. Kita ubah terlebih dahulu, masanya 100 gram. Nah, massa 100 gram massa 100 gram, maaf ya, susah. Massa 100 gram. Nah, masanya sudah 100 gram dengan ukuran large. Kemudian kita hitung panjangnya. Panjangnya kita hitung 10. Kita hitung panjangnya. Ya. Jadi panjangnya itu 10. Kalau di sini 10 cm. Jadi Y sama dengan 10
Y sama dengan 0,10 meter. Kemudian kita hitungkannya dengan rumus M kali G per Y. M sama dengan 0,10 dikali 10 per 0,10 juga, hasilnya yaitu 10 Newton per meter. Kita tulis 10 Newton per meter. Kemudian kita hitung waktunya. Kita hitung waktunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ulangi, soalnya tadi tidak pas. Kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, stop. Jadi waktunya itu 6 detik. Dan kita hitung periodenya masih sama dengan rumus 2pi dikali akar M per K. 2pi 6,28 dikali akar 0,10 per 10. Hasilnya 6,28 dikali akar 0,01 sama dengan 0,628. Jadi di sini periode sama dengan 0,628 sekon. Dan kita hitung frekuensinya. Frekuensinya kita hitung dengan rumus 1 per 2pi dikali akar K per M sama dengan 0,159 dikali akar 10 per 0,10. Hasilnya yaitu 0,159 dikali akar 100 sama dengan 0,159 dikali 10. Hasilnya 1,59 Hz. Kita tulis di sini hasilnya 1,59 Hz. Kemudian kita masuk ke data yang ketiga dengan massa 150 gram. Kita ubah terlebih dahulu. Kita ubah massanya ke 150 gram. Maaf. Maaf lama. 150. Masya Allah. 150 gram. Susah banget, kecil banget. Oh, nggak bisa. 150. Nah, ini sudah 150 gram. Kita hitung panjangnya yaitu di sini 14 cm, jadi 0,14. Kita tulis di sini Y sama dengan 0,14 meter. Kemudian kalau kita hitung dengan rumus M kali G per Y, M kali G per Y jadi 0,15 dikali 10 per 0,14, hasilnya yaitu 10,714. Kita tulis di sini 10,714 Newton per meter. Ini kita hitung
Waktunya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini waktunya 7 detik. Kita tulis waktu 7 detik. Dan kita hitung periodenya. Periodenya yaitu 6,28 dikali akar 0,15 per 10,714, hasilnya itu 6,28 dikali 6,118, yaitu hasilnya 0,743. Kita tulis di sini 0,743 sekon. Kemudian kita hitung frekuensinya dari rumus 1/2pi dikali akar K per M sama dengan 0,159 dikali akar 10,714 per 0,15, hasilnya yaitu 0,159 dikali 8,451, hasilnya yaitu 1,343 Hz. Kita tulis hasilnya 1,343 Hz. Jadi dapat disimpulkan dari data percobaan yang telah kita coba tadi, pada percobaan pegas yang berukuran small, massa semakin bertambah, panjang pegas juga bertambah, tapi konstanta tak beraturan, waktu juga bertambah, dan periode semakin bertambah besar, sedangkan frekuensi tidak beraturan. Kemudian pada percobaan pegas yang berukuran medium, semakin massa bertambah, panjang pegas dan konstanta juga semakin besar, waktunya juga semakin bertambah, periode semakin besar, dan frekuensi tidak beraturan. Kemudian pada percobaan pegas yang ketiga yang berukuran large, semakin besar massa bertambah, panjang pegas dan konstanta semakin besar, waktunya juga setiap massa bertambah, kemudian periode semakin besar dan frekuensi semakin kecil. Maka suatu pegas jika diberi beban maka akan mengalami pertambahan panjang, dan jika semakin berat beban yang digantungkan, waktu yang diperlukan untuk osilasi pun semakin besar. Ya, alhamdulillah sekian percobaan osilasi pegas dengan menggunakan aplikasi PET dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.